Saudaraku, rekan-rekan pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah serta kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pada tahun 1442 Hijriah ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu kembali di bulan Ramadan tahun ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selalu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita telaah pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada akhir ayat diterangkan bahwa kita diperintahkan untuk berpuasa adalah untuk supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain tidak bukan. Kita diperintahkan berpuasa menahan lapar dari fajar sampai nanti terbenamnya matahari. Itu tidak lain tidak bukan tujuannya adalah untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara dalam surat Al-Hujurat ayat ke-13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Di situ diterangkan bahwa inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya di antara kalian yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka dari itu, dengan adanya perintah puasa ini, sebetulnya kita sedang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapannya. Maka berbahagialah bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW telah dipertemukan kembali di bulan Ramadan tahun ini. Kita harus senantiasa memanfaatkan setiap momen-momen dalam bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, karena belum tentu di antara sebanyak manusia-manusia yang sekarang sedang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan bertemu kembali di bulan Ramadan tahun yang akan datang. Maka dari itu kita harus senantiasa memaksimalkan kesempatan ini dengan baik agar supaya kita digolongkan ke dalam orang-orang yang bertakwa. Dan janji Allah bagi orang yang bertakwa adalah jannah, yaitu surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Di dalam surat Muhammad diterangkan bahwa sungai-sungai yang mengalir di bawahnya ada yang mengalir susu, yang mengalir khamr, yang mengalir madu. Kita di dunia tidak diperbolehkan minum khamr, tapi nanti ketika di surganya Allah Subhanahu wa taala kita diperbolehkan, bahkan diselenggarakan meminum khamr itu. Dengan apa? Dengan mengalirnya sungai di bawah surga yang itu yaitu khamr tadi, arak. Nah, kita sementara kalau di dunia ketika dibilang dengan arak, wah ini pasti minuman yang memabukkan. Tapi nanti ketika di surga, insya Allah kita diperbolehkan meminum khamr itu, dan tentunya insya Allah tidak akan memabukkan lagi khamr yang telah disediakan di surga. Dan tentunya kenikmatannya jauh lebih tinggi daripada kenikmatan yang ada di dunia. Kemudian dari sabda Rasulullah SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berharap wa ihtisaban, dan berharap terhadap pahala-pahala yang telah dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah tidak mungkin zalim kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan betul kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita bertemu di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah selesai Ramadan, kita harus melanjutkan apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan ini dengan istiqomah, continue. Karena setiap amalan itu akan dinilai baik adalah ketika kontinuitasnya terbentuk atau istiqomah dalam bahasa Arab. Nah, itulah tugas kita, menjaga spirit Ramadan di bulan-bulan setelah Ramadan. Nah, ini yang penting. Jadi kita harus senantiasa membiasakan diri kita untuk selalu berbuat kebaikan yang nantinya akan dibalas oleh Allah berupa kita diberikan ganjaran ketakwaan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada benarnya maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah dan khilaf maka itu datang dari kami pribadi dan tentunya atas kebodohan kami sendiri. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.